Saya lagi mencoba kayak Mario Teguh nih, semua jawab pertanyaan saya jawab. Dalam perjalanan hidup itu. nomor 1, saya tidak tahu. Nomor 2, saya tidak tahu. Nomor 3, saya tidak tahu. Oke, jadi begini. Saya selalu mengajak teman-teman untuk selalu berpikir terbalik. Kenapa? Karena kalau semuanya udah kesini, selalu ada yang di sini yang kosong. Semua orang bisnis kopi selalu ada potensi untuk bisnis teh. Kecuali kita kuat banget fundamentalnya, uang, resources, segala macam, semua kopi kita ikut ke kopi. Jadi itu teori pertama. Maka saya suka men-challenge teman-teman untuk melakukan yang tidak orang lain lakukan, gitu kan. Yang pertama, kita punya problem besar tentang konsep sukses di dalam kehidupan kita. Kita selalu bilang begini, berapa omset lo? 10 miliar, misalnya gitu ya. Modal berapa? Modal 1 miliar. Wah gila, hebat banget. 9M marginnya, atas 10, bawahnya 9. Itu 900% ya, kira-kira ya? Hebat nggak? Hebat. Hebat. Tapi tahu nggak? 10% itu hasil dari kita nginjek itu orang di bawah sekencang-kencangnya, terus habis-habisnya supaya margin kita gede. Karena kita selalu dilatih di dalam dunia bisnis adalah sukses itu diukur dari berapa margin, berapa cuan yang kita miliki. Jadi saya ini salah satu orang yang sebenarnya nggak cocok kalau ditanya soal bisnis. Kenapa? Karena kalau orang keuangan saya selalu begini, Pak Arto, Bapak tahun ini profit cuma 15%. Kenapa? Bapak ngasih supaya Bapak kebanyakan, Pak. Gitu. Itu yang namanya kameramen kan harusnya cukup 500, Bapak kasih 1,5 juta. Itu udah lebih tinggi, Pak. Terus saya bilang, tapi saya happy. Ngerti nggak maksudnya? Yeah. Kita sebagai pengusaha kan selalu di-juggling tuh ditantang untuk di satu sisi menjadi sukses karena kita mendapatkan omset, tapi di satu sisi kita juga harus menekan itu orang yang di bawah kita, supplier kita. Kan kita selalu cari supplier dengan harga yang terbaik ya, dan kita nggak tahu nih supplier itu mati-matian juga punya 5 anak juga gitu, dan dia harus melakukan itu. Maka konsep suksesnya menjadi satu tantangan buat kita. Bagaimana, sama seperti hari ini saya bicara soal brand ya. Brand itu selama 120 tahun it's been proven, terbukti meningkatkan penjualan, ya kan? Mau produk harga berapa dengan Hermes, Louis Vuitton itu semua yang dari Italia itu ya, harga jualnya tahu berapa? 20 kali lipat dari HPP, 20 kali lipat. Jadi pantasan orang mau belajar brand. Kenapa? Karena dengan brand, barang yang cuma harganya 100 perak, kopi-kopi yang kita beli non Starbucks itu mungkin modalnya di bawah 5.000 perak ya, 4.000 perak. Kita bisa jual 18.000. Terus kita bilang begini, gila murah banget 18.000, 15.000 murah, which is 4 kali lipat dari HPP. Nah, maka kita sering terdogma juga, oh ini kisah sukses dari startup A, B, C yang sudah mendapatkan pendanaan. Jadi selalu pengukuran kita tuh diukur dari berapa margin, berapa dana. Nah, supaya kita bisa punya lebih banyak entrepreneur, maka pertama KPI suksesnya harus kita ubah. Gitu, kita harus ubah. Nah, di dalam dunia itu sebenarnya sudah terjadi. Kalau kita bicara konteks tadi, kita bicara kapitalis. Sekarang ada istilah baru namanya conscious capitalism. Bagaimana kita bisa menghasilkan uang tapi orangnya di sana juga sebenarnya juga hidup baik. Dan kalau kita bicara itu dalam konteks muslim, ya ekonomi syariah yang paling gampang ya. Belajar tentang bagaimana kita bisa bermanfaat bagi orang lain, tapi orang lain juga jangan dibikin susah ya hidupnya gitu. Nah, jadi yang jadi tantangan. Nah, maka saya bisa bilang, oh Arto Biantoro pengusaha yang sukses, marginnya cuma 15%, tapi 15 orang karyawannya semuanya sudah bisa sekolah, misalnya gitu, bisa umroh misalnya, apapun itulah ya. Profit kita kecil, tapi yang di bawahnya happy. Nah, bagaimana kita membangun persepsi itu ke anak-anak muda kita, sehingga ketika dia bilang, Mah, Bapak, Ibu, saya mau jadi pengusaha. Kenapa? Karena saya mau kaya raya. So, itu jadi membuat kita nggak mau jadi pengusaha. Kenapa? Karena, aduh, gue nggak bisa kayak dia kaya raya. Padahal, seorang anak yang bisa menyekolahkan adiknya, 2 orang, dengan omset yang sangat kecil sekali, itu sukses banget. Dan pernah dengar ya cerita ini yang ada orang kaya raya banget nih, orang kaya raya banget.
Dia jalan ke sebuah pantai dan dia ketemu seorang nelayan yang sedang membakar ikan. Tahu ya cerita itu? Nggak ada yang tahu. Oke. Untunglah. Dia tanya gini, cerita bu? Itu jam 12 siang, dia tanya, Pak ini sudah jam 12 siang, kenapa Bapak ada di pantai membakar ikan? Terus nelayannya bilang begini, maksud Bapak? Ya Bapak keluarlah, berlayarlah. Buat apa? Buat dapat ikan. Terus, ya Bapak bisa jual. Terus, ikannya kalau Bapak sudah jual, Bapak bisa beli kapal lagi yang lebih besar. Terus, Bapak tangkap ikan lagi. Nelayan nanya, terus dapat ikan lagi yang lebih besar. Terus, Bapak bisa beli tanker. Terus ikannya lebih banyak. Terus Bapak kaya raya, Pak, gitu. Terus Bapak bahagia, Pak, katanya si orang kaya itu. Terus lainnya bilang, lu kira gue lagi ngapain sekarang di sini? Ya. Jadi konsep bahagia itu sangat berbeda untuk setiap orang. Bagi si orang kaya ini, kaya itu adalah bagaimana dia bisa ngejar angka itu. Bagi si nelayan, bahagia itu adalah bagaimana jam 12 siang dia bisa ada di situ makan ikan. Bagi saya kebahagiaan itu adalah pada saat saya bisa bangun jam 8 dan ngantar anak saya sekolah. Atau bagi saya adalah bagaimana bisa hadir di hari ini tanpa harus ketakutan ngejar omset misalnya. So kebahagiaan itu ternyata memiliki sudut pandang yang berbeda-beda. Nah sayangnya kita suka ke pojok ke satu sudut pandang itu, sehingga sudut pandang itu menakutkan kita semua bahwa seorang pengusaha yang berhasil itu harus dengan angka-angka sekian. Tapi kalau kita bisa mendefinisikan penyimbang di sini, maka itu menjadi penting. Nah dalam dunia brand ini sangat menakutkan sekali karena orang-orang seperti kami membuat ilmu brand jadi mudah untuk dipelajari. Ya. Jadi kita punya dosa nih. Karena ilmu brand itu awalnya dipakai oleh perusahaan besar, multinasional. Ilmu itu tidak pernah ada di Indonesia. Sekolah dimanapun di Indonesia nggak ada kampus yang ngajarin brand. Adanya mata kuliah brand, tapi tidak ada yang benar-benar belajar brand. Itu brand-brand besar di dunia, mulai dari Nike, semua yang hebat-hebat itu sangat mengerti tentang brand. Makanya mereka bisa multiplikasi dan kita nggak pernah belajar itu. Baru di tahun 2013 saya menulis buku dan mulai banyak orang sekarang bicara soal brand. Sesi-sesi seperti ini, Zoom dan segala macam, orang jadi ngerti soal brand. Nah, lalu banyaklah metodologi baru ya tentang brand, cara bangun brandnya harus dengan pendekatan ini, pendekatan itu. Kalau kami pakai yang kerap cinta, mungkin ada yang satu pakai pendekatan namanya CBBE, Customer Based Brand Equity, pokoknya ribet lah. Gitu ya. Sebenarnya nggak penting metodologinya apa. Yang paling penting itu senjata. Senjata itu kan sudah terbukti berhasil tuh ya selama 120 tahun. Senjata itu mau diarahkan kemana, untuk siapa, dan dampaknya apa. Jadi saya bilang gini, wow serem banget ya kalau brand itu dipegang oleh orang yang mengerti tapi menggunakan produknya untuk sesuatu yang berbahaya. Ini saya nggak ambil contoh industri, tapi katakanlah kalau dia menjual sesuatu yang penuh dengan gula misalnya gitu ya. Terus dia pakai ilmu brandnya, dia hajar ke target market itu. Target marketnya sudah proven, dia bisa ngantri sampai berapa kilo untuk beli. Kita kaya raya. Yang sebelah sana diabetes. Gitu. Nah maka ilmu itu jadi penting banget, siapa yang pegang dan siapa yang mengarahkan. Dan penting juga bagi kami sekarang udah nggak ada pilihan gitu kan, karena sekarang ilmu itu sudah bisa diambil oleh siapapun, pengajarnya juga banyak. So makanya kenapa saya harus sharing, karena ilmu yang akan kita pakai atau kita pelajari, dan ilmu ini kan nanti bisa dipelajari lewat YouTube atau nanti ada kelasnya siapa atau belajar apa. Tapi pastikan ilmu itu dipakai untuk kemaslahatan, kebaikan dan hal yang kita mau pakai. Amen. Kalau enggak kita akan menciptakan itu lagi, menciptakan penyakit-penyakit baru, dan kita akan kaya raya. Kita kaya raya banget, tapi yang sebelah sana akan kesusahan. Nah, itulah pentingnya kenapa hari ini paradigma itu harus kita ubah, dan berpikir sukses itu harus berubah. Karena kami sedang menulis buku, sedang nulis buku satu dengan 2 orang sahabat, judulnya Titik Berangkat. Nah, titik berangkat ini sebenarnya sangat berhubungan dengan apa yang disebut dengan titik kebahagiaan. Titik kebahagiaan itu yang tadi saya cerita tentang si nelayan tadi itu. Karena banyak sekali orang yang menutup usahanya bukan karena dia rugi, tapi karena dia nggak menemukan tidak sesuai dengan titik kebahagiaan. Misalnya contohnya gini, dia bikin boba atau kopi, omset 4 juta per bulan. Happy nggak? Nggak happy, karena dia punya 20 juta. Jadi sebenarnya bisnisnya nggak rugi, cuma angkanya nggak sesuai dengan yang ada di titik kebahagiaannya dia, akhirnya ditutup. Nah,
bisnis-bisnis yang ditutup itu bukan karena rugi, yang saya tahu. Ada yang rugi tentu saja, tapi ada juga yang nggak rugi tapi tutup. Kenapa? Karena titik kebahagiaannya nggak nyampe sama yang dia mau. Aduh, gua harus bangun pagi jam 3 nyari barang segala macam, pulang-pulang cuma dapat segitu, ada yang senyum nih kayaknya. Segitu akhirnya udahlah tutup aja lah, tahun depan tutup aja lah. Karena dia membangun bisnisnya karena mengejar titik kebahagiaan. Nah, maka nomor satu yang paling gampang, Mas, saya cuma punya omset segini, jualan di pasar, bahagia nggak? Bahagia. That's it, man. That's the answer of your life, gitu kan. Nah, kita nih suka didorong nih. Nah, saya tidak anti pemerintah, tapi kita juga ingin mendorong pemerintah. Kami punya program baru ya untuk itu. Kita selalu diajarin untuk naik kelas. Ngerti nggak naik kelas itu artinya apa? Artinya omset 1M jadi 10M. Tahu nggak 1M ke 10M itu resikonya apa? Gitu kan. Nggak ketemu anak, ya kan. Kemudian harus bayar utang. Apa yang salah dengan yang omsetnya 1M atau dengan 100 juta atau dengan yang 1 juta? Udah untung kita nggak tutup bisnis kita. Kalau kita tutup, berapa lapangan pekerjaan yang nggak bisa kita serap gitu. Jadi kadang-kadang saya suka bilang dengan teman-teman juga, naik kelas itu harus, tapi tergantung orangnya. Mereka-mereka yang sudah bertahan, katakanlah gini, di sini apa tuh? S apa? S Istiqlal tuh apa? Ragusa. Ragusa. Jalan di tempat nggak mau maju 60 tahun, begitu-begitu aja. Sini deh, lo berdiri di sini 60 tahun bisa atau enggak? Sama aja kan gitu. Jadi sudut pandang itu yang kita harus bedain. Mengubah, misalnya gini, udah 10 tahun nggak maju-maju, mungkin sekarang nggak maju-maju, tapi generasi anak kita atau generasi ketiga yang akan terusin. Dan itu yang terjadi dengan Tata mobil. Tata tuh awalnya cuma budak dari India kerja di perusahaan kapas di Inggris. Dia meninggal nggak kaya. Tata kedua yang terusin, Tata ketiga sekarang jadi pengusaha baja dan sekarang jadi konglomerasi besar di India. Tapi Tata pertama adalah orang-orang yang mencangkul itu, membangun itu. Nah, bisa jadi kalau kita semua ini generasi pertama di sini, kita adalah orang-orang pertama yang hanya sempat hidup untuk membangun fondasi itu. Yang terusin ya anaknya, gitu kan. Sukses nggak? Ya waktu kita nggak ada sih duit kita pas-pasan. Tapi anak kita yang meneruskan jadi luar biasa gitu kan. Nah, sukses nggak berarti ya sukses. Kalau nggak ada si Tata satu itu, pernah cerita yang ada ibu-ibu ditanya sama orang, ibu punya anak 4, satu dokter yang terakhir petani. Kok cuma petani? Ya karena dialah yang ngedupin ibu-ibu anak-adiknya gitu kan. Nah, story-nya sama gitu. Itu poin pertama tuh soal itu. Nah, kita perlu sama-sama nih sebagai entrepreneur, karena suatu saat kita akan diundang sharing ke kampus atau ke komunitas. Kita harus kasih sudut pandang sukses rate itu, karena begitu kita bilang, Pak, omset saya sebulan 1M, sebelah sana udah 10M, apa yang kita omongin tuh kayak nggak ada artinya. Kelvin ngomong, Boplo omset udah 10M, Vin, sebelah sana tuh yang namanya Kopi Kenangan tuh omsetnya udah berapa, Vin? Jadi Kelvin ngomong dalam kapasitasnya sebagai pengusaha yang menghasilkan 10M, itu nggak ada yang mau dengerin kalau yang ngomongin yang 100M. Padahal dia nih sama ibunya sendirian dari nol, dan itu story yang sangat keren banget gitu. Berapa lapangan pekerjaan yang dihasilkan oleh Kelvin hari ini? Oh ya maaf, jangan lupa bukunya, dan ini bisa didapatkan langsung di bawah ya. Di situ. Kami membantu Gado-Gado Boplo di tahun 2000 berapa ya? Waktu itu saya tanya sama tante, ini kalau bikin gado-gado ini kayak gimana? Oh ya segini gitu, nggak, belum ada sistemnya, belum ada standarnya, dan saya masuk ke dapur hampir setiap hari sama tante tuh yang di bawah itu, saya catetin satu-satu. Bawangnya seberapa tante? Ya 2 sendok. Oh 2 sendok. Jadi semua rahasia Boplo saya tahu. Yes. Nanti kita buka ya, Mas? Nanti kita buka. Gitu kira-kira. Jadi balik ke poin tadi, kita harus sama-sama mengubah paradigma dan mindset itu. Itu yang paling penting. Nomor 2, aduh apa ya nomor 2 ya? Pertanyaannya apa, Pak? Branding versus marketing. Branding ya. Ya, branding itu kan sebenarnya gini. Branding adalah ilmu menciptakan persepsi. Sederhana itu. Jadi persepsi itu penting supaya kita kemudian melakukan sesuatu terhadap brand itu. Marketing adalah kegiatan untuk nyari duitnya. Branding itu seringkali dulu waktu saya resign dari kantor, saya pikir saya ahli branding, padahal sebenarnya saya ahli advertising. Tugas saya bikin iklan. 2 proyek pertama kami gagal total. Padahal keren banget, eksekusinya bagus. Terus saya tanya, kenapa gagal? Karena kami punya masalah di back end kami. Back end kami itu keuangannya nggak kuat, sehingga perusahaannya nggak kuat. Terus kalau saya bilang saya menciptakan brand itu, tapi brand itu kemudian gagal,
kan saya malu. Maka kalau bisa ya jangan ngomong ahli branding, bilang aja ahli advertising, jangan ahli branding. Branding itu apa? Branding itu artinya ya kita bertanggung jawab terhadap brand itu. Nah, dalam perjalanannya saya baru tahu ada 11 disiplin ilmu yang saling berkaitan sama brand. Apa misalnya? Manajemen itu udah basic banget tuh. Orang bilang brand yang hebat belakangnya ada manajemen yang kuat. Manajemen produksi, manajemen sumber daya, manajemen keuangan, pokoknya manajemen yang selama ini saya anggap kayak nggak penting itu adalah hal yang paling dasar dalam konteks kita menjalankan brand. Desain ya udah pasti. HR itu penting. IT, business model, hospitality, research, business design itu semua bagian-bagian yang menjadi penting dalam konteks branding dan mereka saling berkaitan. Jadi kalau kita bajak satu karyawan, taruh dia di company kita untuk mengopi apa yang ada di situ nggak akan bisa. Kalau mau ngebajak semua divisinya itu baru kita bisa. Kalau cuma ngebajak kepala marketingnya doang, kepala marketing nggak tahu berapa omsetnya atau berapapun, kita nggak akan bisa jalan. Jadi branding adalah bagaimana kita menciptakan persepsi. Nah, kenapa saya pakai sarung, kenapa saya pakai kaos, itu adalah bagian dari strategi menciptakan brand image tadi. Nah, kita semua ini adalah brand, jadi masing-masing punya pesan dan yang menangkap adalah 5 panca indera kita yang kita sebut namanya 5 sensor experience. Jadi setiap dari kita ini kan punya indera. Indera itulah yang dipakai untuk menciptakan persepsi. Kalau merem cuma dengar suara, kita bisa membayangkan orang ini seperti apa. Nah, kalau 5-5-nya panca indera itu kita serang, kita attack sebagai sebuah produk atau jasa, maka kemungkinan besar brandnya akan cepat kuat nempel. Nah, itu yang membuat kenapa online tidak bisa 100% menciptakan brand, karena online itu hanya sampai di mata dan telinga. Dia nggak sampai ke lidah, nggak sampai ke tangan, nggak sampai ke penciuman. Nah, itulah kenapa kemudian kegiatan online dan offline harus saling beriringan. Karena building the brand through the online nggak akan bisa terjadi. Nah, cost terbesar dari kegiatan brand adalah pameran. Kenapa? Karena pameran itu 5 panca inderanya 5-5-nya tersentuh semua. Orang bisa lihat, orang bisa pegang, orang bisa cium gitu. Tapi online nggak bisa. Nah, teman-teman yang bilang istilah online branding, saya bilang gimana caranya bangun brand via online? Karena nggak bisa, tapi ya butuh waktu lebih lama. Kalau kita punya luxury untuk bangun versi offline, ya bangunnya online dan offline. Kira-kira gitu. Baik. Yang ketiga adalah bagaimana nanya juga lupa. Ya. Kira-kira langkah apa nih yang kita bisa lakukan untuk start untuk melakukan pembinaan terhadap pengembangan UMKM? Umang deh, Kang Pak Menteri bisa jawab. Aduh, kalah deh gue sama Maria Teguh deh. Yang paling simpel sebenarnya adalah kita harus kasih lihat real case, sukses story. Jadi pembinaan itu dimulai dengan, oh saya mau lo kayak dia gitu, saya mau lo kayak dia, saya tuh mau kayak dia. Jadi kita perlu, anak-anak sekarang anak saya SMA, sekarang di SMA sudah diajarin kewirausahaan ya. Iya. Kan keren banget ya. Tapi dia perlu role model. Nah, role model itu kalau bisa jangan yang cuma kaya raya aja. Karena kalau dia tidak sampai ke angka itu, kalau dia tidak diinvest, maka dia merasa dia nggak berhasil. Oh, hebatnya dia sudah diinvest. Ya, kalau nggak diinvest kenapa? Ya nggak berhasil. Kan nggak juga ya. Kan nggak mungkin begitu. Jadi kita perlu lebih banyak role model. Nah, role model itu adalah ya teman-teman yang ada di sini. Yang muda-muda yang bisa bikin produk keren-keren, itulah role model itu. Cuma tantangan terbesarnya adalah resiko keberhasilannya masih sangat rendah sekali. Karena apa? Karena akses kepada pasarnya masih sangat sulit. Jadi kita tuh tantangannya bukan di permodalan, tapi pada akses ke pasar. Nah, akses ke pasar kenapa? Karena kita nggak tahu datanya. Kalau di sini kita tahu ada orang berras India misalnya gitu ya, kita bisa bilang kalau saya bikin restoran India satu, ada kemungkinan itu berhasil karena kita punya datanya. Masalahnya UKM kita nggak punya data. Kementerian manapun datanya beda-beda atau orangnya sama gitu kira-kira. Karena kita nggak punya data yang sama di setiap proses itu. Pemerintah mau bantu, tapi nggak ada datanya. Karena UKM-nya sendiri juga nggak punya komitmen. Hari ini jualan bakso, besoknya jualan batik, tahun depan jualan batik. Datanya nggak sustain. Nah,
Kenapa? Karena Indonesia itu bukan negara wirausaha. Kita kan baru merdeka tahun 45, jadi kita baru mulai belajar wirausaha. Bener-bener bisa lari itu tahun 2010. Kita punya suku-suku. Kita ini bukan kayak Cina yang memang konsepnya udah sangat jago di dagang. Kita punya suku-suku, Padang, Bugis, Madura, itu jago banget dagangnya. Tapi secara umum, kita bukan negara wirausaha. Jadi kita sedang belajar nih wirausaha, belajar ambil resiko, belajar ambil lain-lain, dan ya itu perjalanan kita lagi dalam belajar proses menjadi wirausaha. Jadi kita nikmatin aja prosesnya ya. Tapi yang paling penting yang ada di sini, kita bisa menginspirasi bukan dari hanya sekedar omset yang kita bisa hasilkan, tapi nomor satu, keberanian papa untuk mengambil kerjaan ini atau menjadi pengusaha, keberanian mama untuk itu yang sebenarnya menjadi paling penting. Kalau kita bisa ketemu sama anak-anak, yang kita bilang kenapa mau melakukan itu bukan karena oh ini seorang pengusaha yang berhasil, karena hari ini berhasil, nanti begitu pandemi sama kayak saya gitu. Kalau saya bilang saya seorang pengusaha yang berhasil, tapi pas di pandemi kemarin nggak berhasil. Gitu. Tapi kan kemudian berhasil lagi tuh naik kali lipat lagi. Tapi kan nggak bisa ngomong sama orang berdasarkan omset yang masuk tahun ini. Omset tahun ini rendah, saya nggak terlalu bagus jadi pengusaha. Tahun depan saya pengusaha yang bagus kan nggak ada. Gitu ya. Ya. Terima kasih. Susah. Minum bro. Lagi podcast apa ya, luar biasa nih.